Sedikit mengulang dari part kemarin, Panel berada di rumah Lin Luo. Dia sedang meregangkan tubuhnya. Lin Luo lega karena akhirnya dia sudah kembali. Lin Luo tidak sengaja bertemu Tang Chang di jalan dan mengambil kembali hadiah yang telah diambil oleh Tang Chang untuknya. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, what wonder, ucap Lin Luo sembari membukanya. Setelah dibuka, dalam kotak itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan yang membuat Lin Luo harus menutup matanya dengan tangannya. Lin Luo sangat terkejut setelah melihat isinya. Dia heran karena bentuknya seperti jeli. Namun setelah dilihat lagi, bentuknya lebih mirip seperti slime. Dijelaskan, benda ini bernama keajaiban dunia dari ras makhluk konseptual. Atributnya campuran aturan dunia. Status rusak parah. Deskripsi: benda ini adalah makhluk aneh yang lahir dari benturan aturan saat dua atau lebih dunia bergabung. Benda ini berisi dunia di dalamnya dan dapat tumbuh dengan bebas. Benda ini juga dapat tumbuh dengan menelan celah ruang dan waktu. Sembari mengangkat benda itu, Lin Luo sedikit kecewa dengan hadiahnya. Dia heran apakah harta karun yang diperjuangkan semua keluarga bangsawan, keajaiban dunia yang legendaris, apakah benda ini? Menurut deskripsi, ini adalah makhluk konseptual, campuran aturan. Namun menurut Lin Luo, benda ini tidak sesuai. Namun sepertinya dia masih hidup. Tiba-tiba, Little Green mendekat. Lin Luo memperingatkan Little Green agar berhati-hati, sebab makhluk itu juga makhluk hidup, dan jangan biarkan makhluk itu menelannya. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu. Orang itu memanggil Lin Luo dan mengatakan kalau dia adalah Guo Yushi. Dia datang ke sana karena ada yang ingin dia bicarakan dengan Lin Luo. Lin Luo pun akhirnya membukakan pintu dan mempersilahkannya untuk masuk. Melihat Lin Luo memegang keajaiban dunia dengan cara yang seperti itu, Guo Yushi mengatakan jika kepala keluarga bangsawan tahu bahwa Lin Luo mempermainkan keajaiban dunia seperti ini, mereka pasti akan marah. Guo Yushi melihat Little Green. Dia terkejut melihatnya. Namun Little Green marah karena dia dilihat oleh Guo Yushi. Guo Yushi merasa kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Jadi, dia akan memberinya hadiah kecil sebagai permintaan maaf. Guo Yushi memberikan sesuatu dan langsung dimakan oleh Little Green. Merasa tidak enak, Lin Luo pun meminta maaf karena Little Green ini masih baru dan belum tahu tata krama. Guo Yushi pun tak mempermasalahkannya. Dia pun mengatakan tujuannya datang ke sana. Guo Yushi datang ke sana kali ini untuk mengundang Lin Luo untuk bergabung dengan mereka. Lin Luo mengatakan jika dia sudah menjelaskan maksudnya dengan sangat jelas. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjadi guardian. Guo Yushi mengatakan kalau Lin Luo telah salah paham. Guo Yushi tahu jika Lin Luo tidak menyukai pembatasan dan menghargai kebebasan. Itulah sebabnya dia datang mengunjungi Lin Luo secara pribadi, berharap Lin Luo akan menjadi anggota tamu kehormatan mereka, bukan sebagai anggota penuh. Faktanya, ada banyak profesional di dunia yang seperti Lin Luo, tidak ingin terikat oleh aturan negara mereka. Untuk menghargai bakat-bakat istimewa semacam ini, para guardian secara khusus muncul dengan posisi tamu kehormatan. Mereka bisa disebut guardian, tapi sebenarnya mereka adalah pekerja lepas yang tidak harus bekerja seperti guardian lain, tetapi tetap mendapatkan sejumlah gaji dan tunjangan. Kecuali untuk misi-misi khusus sesekali. Lin Luo dapat mengatakan bahwa dia sepenuhnya bebas, dan Lin Luo juga bisa mendapatkan hadiah besar untuk menyelesaikan misi-misi khusus. Guo Yushi menanyakan bagaimana menurut Lin Luo. Apakah Lin Luo masih ingin bergabung dengan mereka?
Menurut Lin Luo, kondisi ini memang menggiurkan. Tetapi Lin Luo tidak mengerti kenapa harus dia. Gue Yusi menjelaskan jika ini sangat sederhana. Dia telah melihat potensi Lin Luo dan bersedia bertaruh pada masa depannya. Selama Lin Luo setuju, Lin Luo tidak hanya bisa tetap bebas, tetapi Lin Luo juga dapat menggunakan statusnya untuk memerintahkan guardian lainnya. Ini adalah ketulusan terbesar yang dapat Guo Suyi berikan. Jika Lin Luo masih belum puas, maka Guo Suyi hanya bisa menyerah. Lin Luo terdiam sejenak, memikirkan apa yang akan dia lakukan. Dan akhirnya, setelah memikirkannya, Lin Luo pun setuju untuk bergabung. Gu Yusi senang atas jawaban dari Lin Luo. Kemudian, dia memberikan sebuah token dan lencana tamu kehormatan. Dan mulai sekarang, Lin Luo akan resmi menjadi tamu kehormatan para guardian. Pemegang token ini dapat memerintah mobilisasi semua guardian di bawah wilayah emas di kota Binhai. Dan yang ini adalah lencana penghalang hibernasi yang memiliki ruang di dalamnya untuk hewan peliharaan untuk hibernasi. Bagi Lin Luo yang tidak memiliki ruang hewan peliharaan, ini sangatlah cocok untuk menempatkan hewan peliharaan mereka di dalamnya. Dan dapat dianggap sebagai pembayaran di muka untuk tahun ini. Lin Luo pun akhirnya menerima kedua benda itu. Dalam hati Lin Luo, ini hanya hal-hal yang aku butuhkan saat ini. Ini benar-benar sangat bijaksana. Kemudian, Lin Luo bertanya kepada Guo Suyi tentang apa sebenarnya keajaiban dunia itu. Bahkan, jika Lin Luo melihat propertinya, dia masih tidak mengerti apa fungsinya. Guo Suyi menjelaskan jika itu normal kalau Lin Luo tidak dapat melihatnya. Tidak peduli seberapa berbakat Lin Luo, akan butuh waktu lama sebelum Lin Luo dapat menggunakannya. Lagi pula, fungsinya adalah untuk memungkinkan para profesional epic memasuki alam legendaris. Dan barang-barang yang diperlukan bagi para profesional legendaris untuk memasuki alam mistis. Lin Luo sangat terkejut mendengarnya. Menurutnya, alam mistis adalah yang terkuat yang berdiri di puncak umat manusia. Tidak heran, bahkan keluarga besar pun memperebutkannya. Namun Lin Luo bertanya-tanya, apakah pantas memberikan benda sepenting itu sebagai hadiah ujian? Guo Suyi kembali menjelaskan jika awalnya tidak pantas. Tetapi sekarang ada beberapa keadaan khusus. Karena dia dan para master epic dari berbagai keluarga bergabung untuk merebutkan benda ini dari alien laut dalam. Meskipun benda itu rusak dalam pertempuran dan kehilangan semua kekuatannya, tetapi masih ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Dan mereka dapat membaginya di antara mereka sendiri. Jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan semua orang berkompetisi berdasarkan kemampuan mereka sendiri dan menggunakan metode ujian anak-anak keluarga untuk menghindari kerusakan hubungan. Awalnya, keluarga-keluarga papan atas itu sangat percaya diri. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mengambilnya. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya Lin Luo lah yang akan mengambilnya. Guo Suyi bertanya-tanya berapa banyak orang tua yang akan marah sampai mati. Bahkan Lin Luo sendiri pun tidak menyangka bahwa dia akan memenangkan barang yang luar biasa seperti itu dalam ujian. Namun keajaiban dunia ini masih rusak. Dan tampaknya hanya dapat diperbaiki oleh celah ruang dan waktu yang disebut dalam deskripsi. Namun, Lin Luo tak tahu apa itu celah ruang dan waktu. Guo Suyi mengatakan jika celah ruang dan waktu tidak merujuk pada satu barang, melainkan istilah kolektif untuk mewujudkan fragmen aturan. Misalnya, jantung wilayah adalah salah satu hal yang dapat dikonsumsi oleh keajaiban dunia. Sering ditemukan di titik kumpul sejumlah besar monster dan dijaga oleh bos. Dan monster biasa tidak dapat memilikinya.
Hanya monster dengan kebijaksanaan, jumlah, dan bahkan tingkat budaya tertentu yang dapat memilikinya. Mereka saat ini berada di kerajaan naga, dan jika mereka ingin menemukan tempat berkumpul monster seperti itu, biasanya mereka harus pergi ke 3 tempat untuk menemukannya, yaitu luar angkasa, dungeon, dan lautan berbintang. Tunggu! Kau tidak akan mencari tempat berkumpul ini, kan? Ketiga tempat ini sangat berbahaya, dan monster alien jauh lebih mematikan daripada monster rendahan di alam liar. Ucap Guo Suyi yang baru sadar kalau kemungkinan Liluo akan mencarinya. Namun Liluo mengatakan jika dia hanya bertanya saja. Guo Suyi pun lega karena Liluo tak berniat pergi ke sana. Guo Suyi bertanya, apakah Liluo sudah memutuskan universitas mana yang akan dia tuju setelah lulus. Dan ternyata Liluo benar-benar belum memikirkannya. Guo Suyi menyarankan Liluo untuk pergi ke Universitas Kekaisaran. Ada banyak orang berbakat di sana. Itu adalah universitas terbaik di kerajaan naga. Tuan muda dari Pulau 9 Ular juga akan kuliah di sana. Di permukaan, dia adalah seorang mahasiswa, tapi sebenarnya dia adalah seorang sandera. Liluo tak percaya, dia mendengar Pulau 9 Ular lagi. Dia mengatakan kalau temannya, Lian Yining, dibawa ke sana. Dan Liluo tidak tahu persis kenapa dia dibawa ke sana. Guo Suyi bertanya, apa gunanya menyebut diri mereka berdua sebagai teman? Pada seluruh Binhai sudah tahu bahwa mereka berdua adalah pasangan. Dan Liluo masih saja berpura-pura. Guo Suyi menenangkan Liluo agar tidak usah khawatir. Di sana ada guardian di Pulau 9 Ular juga. Jadi Lian Yining akan baik-baik saja. Liluo bertanya, bisakah dia menggunakan jaringan guardian untuk mengiriminya surat? Karena Liluo sekarang adalah salah satu dari guardian, jadi Guo Suyi mengatakan kalau hanya untuk mengirimkan sebuah surat saja, itu hanyalah masalah yang sangat kecil. Beberapa saat kemudian, Guo Suyi sudah pergi dari rumah Liluo. Dia menaiki sebuah mobil. Cai Feng yang sudah ada di dalam mobil langsung bertanya, apakah Liluo setuju? Guo Suyi mengatakan jika dia setuju, dan kebetulan Guo Yushi melihat sesuatu yang aneh. Namun dalam hatinya, Guo Suyi bertanya-tanya, apa sebenarnya makhluk kecil di samping Liluo itu? Apakah itu sebuah peri elemen? Kelihatannya memang begitu, tapi itu bukan. Kalau bukan, mengapa benda itu bisa memakan kristal elemen? Guo Yushi benar-benar merasa kalau Liluo mempunyai banyak rahasia. Keesokan harinya, mantel pendeta yang sama dengan siswa terbaik tahun ini, Lin Luo, kini sedang diobral. Ini adalah pilihan terbaik bagi para pendeta. Anda pantas mendapatkannya. Sepatu yang sama dengan Lin Luo sedang diobral. Memakainya akan memberikan Anda kecepatan yang sama dengan Lin Luo. Ayo cepat beli bantal Lin Luo. Peluklah selama semalam dan Anda akan diberkati dengan keberuntungan. Baca buku pelajaran yang sama dengan Lin Luo sebelum ujian dan Anda akan menjadi siswa terbaik. Sabun mandi dan sampo Lin Luo dengan gaya yang sama sekarang tersedia untuk para penjualan. Siapa cepat dia dapat. Itulah suara iklan yang terdengar di sudut-sudut toko di seluruh kota. Setelah mengetahui kehebatan Lin Luo, kali ini dia menjadi cukup terkenal. Bahkan banyak yang ingin sekali meniru gayanya. Lin Luo yang mendengarkannya sedikit malu setelah mengetahui bahwa dirinya sekarang lumayan terkenal. Lin Luo juga berpikir apakah dia harus meminta uang hak cipta gambar kepada mereka para pengiklan dan penjual produk tentang dirinya. Namun tak lama kemudian,
ada seorang gadis yang melihat Lin Luo dan langsung mengambil fotonya. Bahkan ada yang senang karena bisa melihat Lin Luo secara langsung. Dan setelahnya, semua orang datang dan mengerumuni Lin Luo dari segala arah untuk meminta foto dan tanda tangannya. Salah satu dari mereka juga mengatakan jika dia juga seorang pendeta. Orang itu bertanya bagaimana dia bisa mempelajari keterampilan yang dapat mengubah jenis kelamin yang dilakukan oleh Lin Luo kepada Dong Fang He sebelumnya. Selain itu, ada juga yang ingin diajari skill lain oleh Lin Luo. Para gadis cantik yang paling depan bertanya apakah Lin Luo sudah mempunyai pacar. Dia sangat menyukai Lin Luo. Dia bahkan mentato Lin Luo di pusarnya. Jika Lin Luo tidak percaya, gadis itu menawarkan jika Lin Luo ingin melihatnya. Lin Luo sedikit ketakutan dengan sikap para gadis itu. Menurutnya, semua itu hanyalah omong kosong saja. Kemudian, Lin Luo mengaktifkan skill adrenalin rush dan meminta maaf karena dia ada urusan mendesak. Jadi, dia harus pergi dulu. Beberapa saat kemudian, di tempat lain, akhirnya Lin Luo berhasil lolos dari para gadis itu dengan skill adrenalin rush. Dia terlihat sangat kelelahan. Lin Luo mengeluh. Dia baru tahu jika ini yang terjadi saat seseorang sudah terkenal. Selain itu, ada begitu banyak rumor liar tentangnya juga. Lin Luo merasa kalau dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika ini terus berlanjut. Sekarang, Lin Luo sudah berlevel 40 di transformasi keduanya. Meskipun tongkat Scarlet Fury bagus, tapi itu hanya senjata pemula. Akan sedikit merepotkan jika dia menggunakannya lagi. Sulit untuk menemukan barang bagus secara online. Jadi, Lin Luo memutuskan untuk pergi berbelanja. Tapi akhirnya, dia malah terjebak dalam kekacauan ini. Tiba-tiba, di belakang Lin Luo, ada dua orang pemuda yang sedang berjalan. Mereka juga terlihat mengenali Lin Luo. Mereka tak percaya bisa bertemu Lin Luo asli di sana. Lin Luo kesal karena lagi-lagi akan ada masalah yang datang padanya. Dan benar saja, kali ini ada puluhan pemuda yang datang mengerumuninya. Sama seperti para gadis tadi, para pemuda ini juga meminta hal-hal yang aneh kepada Lin Luo yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tiba-tiba dari kejauhan, ada yang mengatakan jika mereka semua sangat berisik. Ternyata itu adalah Murong Suehen yang datang bersama seorang yang sudah tua. Suehen mengatakan bahkan penggemar yang paling fanatik pun harus punya batasan dan tidak bisakah mereka lihat bahwa Lin Luo tidak nyaman. Dan saat ini Lin Luo punya janji dengannya. Suehen mengancam jika siapapun yang berani mengancam kencan mereka harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Dan mereka pun mengetahui jika dia adalah putri tertua dari keluarga Murong dan siapa yang berani mengganggunya. Namun yang mereka ketahui, pacar Lin Luo adalah Lian Yining. Mereka sangat iri, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka pun akhirnya membubarkan diri. Lin Luo lega dan berterima kasih kepada Suehen karena telah membantunya. Namun menurut Suehen, itu hanyalah masalah kecil baginya. Dan Suehen heran kenapa Lin Luo belanja sendirian. Lin Luo mengatakan jika dia perlu memperbaharui perlengkapannya. Barang bagus sulit ditemukan secara online. Jadi, dia hanya bisa mencarinya di toko secara langsung. Suehen mengetahui tempat yang bagus untuk direkomendasikan. Panel berpindah. Lin Luo dan Suehen telah sampai di sebuah toko. Suehen menjelaskan jika ini adalah toko profesional terbaik di kota Binhai. Dengan berbagai macam barang berkualitas tinggi, dan toko ini dimiliki oleh keluarga Murong.
Suehen menawarkan kepada Lin Luo kalau dia bisa memilih apapun yang dia mau dan Suehen akan memberikan diskon. Menurut Lin Luo, memang toko ini cukup bagus, tetapi peralatan yang cocok untuk transformasi kedua umumnya bermutu sangat rendah, terutama senjatanya. Lin Luo tidak melihat banyak yang berlevel emas. Lin Luo bertanya kepada Suehen, apakah dia terlalu menuntut. Suhen menjelaskan jika itu benar, rata-rata profesional putaran kedua menganggap item level perunggu sebagai yang terbaik, dan item level perak dianggap lebih berharga. Mereka yang memulai dengan item berlevel emas biasanya adalah anak-anak dari keluarga kaya, dan orang-orang seperti itu tidak mengunjungi toko. Mereka dapat meminta apa yang mereka inginkan kepada keluarga mereka. Sembari tersenyum kepada Lin Luo, Suhen bertanya, mengapa dia tidak bergabung dengan keluarga Murong saja? Jika bergabung dengan keluarganya, Lin Luo dapat memilih peralatan level emas apapun yang dia inginkan. Namun Lin Luo tidak mau. Dia lebih suka kebebasan dan tidak suka terikat. Walaupun Suhen ditolak, namun dia masih sangat menghargai Lin Luo. Tetapi seharusnya Lin Luo mendapatkan dukungan dari keluarga Lian di masa depan. Tetapi sangat disayangkan bahwa itu tidak akan semulus itu. Mendengar ucapan dari Suehen, Lin Luo langsung menanyakan kalau sepertinya Suehen mengetahui sesuatu. Suehen membenarkannya. Sebenarnya Yining dan Suehen adalah teman baik. Yining dibawa paksa ke Pulau Sembilan Ular untuk menikahi tuan muda Pulau Ular. Bahkan Suehen juga sangat kesal tentang hal itu. Lin Luo terkejut. Dia baru tahu jika Yining pergi ke Pulau Sembilan Ular untuk menikah dan dibawa pergi dengan paksa. Suehen benar-benar terkejut karena Lin Luo benar-benar tidak mengetahuinya. Sebenarnya, Suehen sudah berusaha keras untuk mencari tahu tentang hal itu. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak ingin membuat Lin Luo khawatir. Sedangkan mengenai alasan pernikahan itu sangat sederhana. Ayah Yining ingin menggunakan Pulau Sembilan Ular untuk naik level. Dan itu sama dengan Pulau Sembilan Ular. Kedua belah pihak setuju dan Yining yang terjebak di tengah-tengah menjadi alat tawar-menawar bagi mereka. Namun untungnya bagi Lin Luo, seseorang telah melangkah maju untuk membantunya dan menggunakan wewenangnya untuk menggantikan Sandra semula, memaksa Jiu Sei untuk belajar di Universitas Kekaisaran, menyebabkan pernikahan itu tertunda. Mengenai siapa orang itu, Lin Luo seharusnya sudah menebaknya. Dalam hatinya, Lin Luo tahu kalau wakil wali kota, senior Guo Suyi, sepertinya dia telah melakukan lebih banyak untuk dirinya daripada yang dia kira. Dan itu adalah bantuan yang sulit untuk dibalas. Kemudian, Suehen mengulurkan tangan dan mengatakan jika dia menyerah secara sukarela di final dan menyerahkan keajaiban dunia. Dan sekarang, dia memberikan Lin Luo informasi dari dalam. Jadi, Suehen hanya meminta pertemanan saja dengan Lin Luo. Dan Lin Luo pun setuju dengan permintaan dari Suehen. Dalam hati Lin Luo, tidak buruk bagiku untuk berhubungan baik dengannya. Kemudian Suehen berkata, karena kita sudah berteman, sudah seharusnya kita saling membantu. Paman Liu, tolong keluarkan benda itu. Orang yang disebut Paman Liu itu pun akhirnya mengeluarkan sesuatu. Benda itu adalah tongkat sihir kualitas epik. Jenis senjata tongkat sihir. Peralatan level 40. Efek kekuatan akan bertambah 50 dan fisik akan bertambah 100. Semangat bertambah 500. Serangan kritis mantra akan bertambah 20. Penetrasi mantra akan bertambah 20% dan penyebaran mantra bertambah 50. Skill tambahan 1. Combo mantra skill jenis pasif.
Saat mengeluarkan mantra, Anda memiliki peluang untuk menambahkan keterampilan ekstra ke mantra tersebut. Skill tambahan kedua, mantra pikiran jernih, jenis skill aktif. Mengkonsumsi energi mental, memiliki peluang tertentu untuk menghilangkan status abnormal target dan memulihkan energi spiritual dalam jumlah tertentu. Skill tambahan ketiga, mantra pengendalian mayat, jenis skill aktif, mengkonsumsi energi mental, mengendalikan mayat untuk bertarung sendiri. Semakin kuat energi mental yang dikonsumsi, semakin kuat kualitas dan kuantitas mayat yang dikendalikan. Lin Luo tak percaya bahwa itu adalah senjata yang luar biasa. Dia terkejut bahwa Murong Suehen benar-benar berusaha keras untuknya. Suehen memberitahukan bahwa dia membeli equipment itu dari perbendaharaan keluarga dan dilarang untuk menggunakannya untuk berdagang dengan orang luar. Tetapi tentu saja teman-temannya tidak termasuk. Tentu saja Lin Luo langsung berterima kasih kepada Murong Suehen. Dia tidak punya cukup uang untuk membeli senjata ini. Tapi Lin Luo akan menebus sisanya dengan barang dan material lainnya. Tentu. Ngomong-ngomong, mulai sekarang kau harus memanggilku Suehen. Ucap Suehen yang telah resmi berteman dengan Lin Luo. Setelah itu, Lin Luo menjual material dan peralatan yang tidak terpakai dari cincin luar angkasa. Ia membeli tongkat itu dengan harga yang bersahabat, yakni 800.000 koin emas. Dengan sisa uangnya, Lin Luo membeli banyak peralatan barang. Barang habis pakai dan barang-barang khusus di toko itu yang sangat memperkaya inventarisnya. Setelah berpamitan dengan Murong Suehen, Lin Luo tiba di Gunung Baja Hitam. Ayo Crimson, kita akhirnya meninggalkan kota Binhai. Untuk memperbaiki keajaiban dunia secepat mungkin, kita harus menemukan jantung wilayah itu. Dan tujuan yang paling cocok adalah tempat di luar wilayah itu. Selesai. Season 1 sudah selesai ya guys. Kalau mau tahu kelanjutannya, harus nunggu season keduanya muncul.